Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah. Patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini mulai awal sampai akhir. Sebelumnya kita kenalkan dulu, saya sendiri Saifuddin dan teman saya. Saya Restiana Yakti. Kami dari Mapel Prakarya kelas 9 akan menyampaikan aspek pengolahan, yaitu bahan pengolahan hasil peternakan dan perikanan akan dijadikan makanan. Dengan tujuannya apa hari ini, Bu Dasti? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengolah hasil bahan pangan, peternakan dan perikanan menjadi makanan. Salah satu contoh olahan pangan, hasil peternakan dan perikanan yang akan kita praktekkan hari ini adalah dari daging ayam, yang tentu seluruh anak-anak itu biasanya menyukai, yaitu yang bernama sempol ayam. Kita akan mengolah sampel, ya Pak, sampel ayam yang disukai anak-anak sekarang. Ya, yang pertama, pengolahan sampel ayam ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pengolahan, yang ketiga adalah penyajian. Yang pertama, kita mempersiapkan alat yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Persiapan kebutuhan alat yang akan kita gunakan dalam pembuatan sampel ayam. Yang pertama adalah talenan, kemudian ada pisau, ada mangkok besar untuk mencampur adonan. Kemudian dalam proses pemberian panas kita gunakan panci untuk merebus sampel, untuk menggoreng sampel, penggoreng ya. Kemudian kita membutuhkan peniris, cake tong dan sendok, gelas untuk mengocok telur untuk celupan, dan minyak goreng untuk menggoreng secukupnya. Bahan pelengkap ada saus tomat, kemudian ada saus mayones, dan yang terakhir kita menggunakan tusuk sampel. Persiapan kedua yaitu adalah bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan sampel, Bapak. Bahan utama daging. Daging apa, Pak? Daging ayam ya? Daging ayam kita gunakan sebagai bahan dasar hasil peternakan. Ya, ini daging ayam yang utuh kita file. File itu adalah mengambil ya, memisahkan tulang dengan dagingnya. Kemudian kita giling. Biasanya kita menggiling daging itu dengan alat yang namanya prosesor. Bisa juga digunakan muntu atau ulekan untuk menghaluskan ayam. Kemudian yang kedua ada tepung terigu. Kita menggunakan tepung terigu protein sedang. Ketiga ada tepung tapioka, ada wortel sebagai sayuran yang kita parut menggunakan parutan keju. Kemudian ada daun seledri. Ini adalah bumbu ya, nanti yang kita campurkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Kemudian kita menggunakan garam dan gula, ada telur untuk mencampur adonan dan sebagai celupan. Tahapan kedua, Bapak, kita akan mengolah sampel. Yang kita butuhkan yang pertama kali adalah kompak untuk mengaduk ya. Sebelum kita mengaduk anak-anak, kita gunakan hand glove atau sarung tangan agar kita bekerjanya lebih bersih, hygiene ya. Yang pertama kita gunakan dulu. Jadi kita tidak terkontaminasi, Pak. Dan biasanya tangan kita kotor. Karena bagian goreng-goreng kita usah pakai ini ya. Cukup saya.
Anak-anak juga bisa menggunakan kantong plastik ya yang cukup dengan tangan. Tentu yang paling menyenangkan nanti saya ya bagian goreng. Iya, iya Bapak. Yang pertama kita campurkan daging ayamnya. Kita masukkan ke baskom. Yang kedua adalah tepung terigu. Yang ketiga tepung tapioka. Kita campurkan semua Nana. Ada sayur wortel, kita bebas, kita gunakan apa seumpama kamu mau jamur, bayam, sayurannya macam-macam boleh untuk menambah vitamin. Pak Saifuddin punya bayam, monggo dicampurkan. Sayuran wortelnya sudah kita masukkan, kemudian ada daun seledri kita tambahkan. Kemudian ada bumbu bawang putih dan bawang merahnya yang sudah dihaluskan, kita campur Pak. Adonan anak-anak ya, kita menghaluskan bawang putih dan bawang merah, kita ulek terlebih dahulu ya. Kemudian bumbunya kita menggunakan garam dan gula. Ada gulanya untuk apa? Ini Pak, percampuran gula dan garam itu bisa menghasilkan rasa gurih. Oh, jadi menggantikan micin atau penyedap rasa. MSG. Kita tidak perlu menggunakan bahan tambahan MSG, kita menggabungkan gula dengan garam bisa menghasilkan rasa gurih. Ini yang sering tidak diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga yang sedang memasak. Iya Bapak. Kita campur, kita uleni jadi satu Bapak. Anak-anak ya, bisa dilihat di sini daging ayam dengan campuran tepung dan sayuran tadi kita uleni ya sampai menjadi satu, sampai kalis bisa dibentuk, atau kalis bisa dikatakan tidak lengket di tangan. Tidak dicampur dengan air Bu Desi? Enggak Bapak, nanti kita belum memasukkan satu butir telur. Ini sudah mengganti cairan. Ini kita campurkan daging ayam dan tepung, sayuran tadi. Kita tidak perlu menambahkan air ya, cukup dengan nanti kita tambahkan telur. Kita uleni jadi satu sampai kalis ya. Kalis itu ditandai tidak lengket di tangan. Sampai tercampur jadi satu. Jadi nanti tekstur telur ini membantu ya, membentuk tekstur yang empuk pada sampel ayam. Kita tidak perlu menambah air. Ini hasil adonannya yang sudah tercampur. Kemudian proses selanjutnya adalah mengepalkan adonan dengan tusuk. Sebelumnya kita siapkan dulu sambil menunggu. Bisa saya bantu untuk menyalakan kompornya? Iya. Oke, terus gimana? Untuk merebus sampelnya nanti airnya harus mendidih. Kemudian sambil menunggu airnya mendidih, prosesnya kita mengambil sedikit ya adonan. Kita ambil di lonjong ya. Seperti ini. Sampel ya. Ini yang dikatakan sampel. Bentuknya lonjong panjang. Kita jadikan satu ya. Ini nanti kita lakukan sama sampai habis sambil menunggu airnya mendidih. Sampel seperti ini Pak. Ini makanan bergizi, ada kandungan protein pada ayam, kemudian kita tambah tadi ada sayuran, ada seledri. Jadi ada telur juga, menambah kandungan protein. Ya, ternyata membuatnya tidak sulit juga Bu Desi. Iya, iya Bapak. Menyenangkan. Kita sampel ini kita bisa menginovasinya dengan hasil perikanan juga bisa. Contohnya kita mengganti daging ayam ini dengan udang. Oh, berarti rasanya bisa bermacam-macam. Bermacam-macam. Kita memilih bahan yang ada ya. Iya, hasil peternakan dan perikanan. Kita kepalkan sampai habis. Ini yang terakhir ya. Setelah
kita bentuk, kita kepalkan seperti ini. Nah, setelah kita kempalkan, proses selanjutnya adalah kita merebus ya. Airnya harus mendidih dulu. Kemudian kita masukkan. Kalau belum mendidih, nggak bisa Bapak, nanti takutnya akan hancur. Nanti adonannya larut di adonan. Saya boleh membantu? Silakan Bapak, monggo, terima kasih. Ini harus sampelnya harus tenggelam di dalam air yang mendidih. Jadi nanti takutnya kalau tidak tenggelam, adonannya yang bagian atas itu akan mentah dan yang bawah sudah matang. Proses menggodok ini ya, saya cukup. Nanti sampel ini Bapak, ya anak-anak diperhatikan. Kita masukkan sampel di air mendidih, kemudian tanda-tanda bagaimana sampel ini sudah matang. Nah, ini nanti dia mengangkat, dia mengapung dari permukaan air yang sudah mendidih ini, itu baru kita angkat, kita tiriskan, itu dikatakan sampelnya sudah matang. Kira-kira kalau yang praktek anak laki-laki bisa nggak ya? Pasti bisa, semua bisa. Anak-anak semua bisa Bapak. Ini adalah makanan favorit. Tadi kita sudah memberikan contoh prosesnya. Nanti yang kita harapkan ya, anak-anak bisa membuat olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Mudah. Ini bahannya juga baunya sudah mulai terasa ini baunya. Karena proses pemberian panas. Oh, gitu ya. Jadi ayam itu adalah protein Bapak. Ketika nanti terkena panas, dia juga otomatis mengeluarkan uap ya, mengeluarkan aroma dari bumbu, dari perpaduan bahan. Ini mungkin yang menjadi daya tarik. Iya. Rasa enaknya itu di sini. Iya. Ya. Jadi ketika merebus jangan terlalu banyak, nanti akan iya, ini tadi terlalu banyak ya. Khawatirnya lengket Bu ya. Enggak Bapak. Makanya itu anak-anak ketika merebus airnya harus mendidih. Lidahnya mulai bergerak, mengapung. Jadi kalau ini sudah mulai muncul ke atas, itu tanda-tanda sudah mulai masak ya. Mulai matang ya. Kita lihat sudah mulai mengapung, ini tandanya sudah matang. Kita ambil satu persatu ya, kita pilih. Sudah matang. Nah, sudah matang, sudah mengapung semua ini. Saya minta tolong Pak, dimatikan. Oh iya. Dimatikan dulu ya. Proses selanjutnya, setelah merebus, kita siapkan untuk menggoreng. Proses selanjutnya menggoreng sampel, kita siapkan penggorengan. Ya, kita nyalakan apinya. Kemudian kita tuang minyak goreng kurang lebih 500 ml agar nanti sampelnya tenggelam. Kita tunggu panas dulu ya. Kita nunggu sampelnya panas, kita membuat celupannya. Dari 1 butir telur tadi ya, kita beri garam setengah sendok teh. Kita gunakan gelas agar lebih mudah untuk mencelupkan sampelnya ke dalam telur. Minyaknya sudah terlihat panas, sudah terlihat ada gelembung. Kemudian kita ambil beberapa sampel yang sudah direbus ya. Kita masukkan ke dalam celupan telur. Fungsinya untuk apa Bu Desi? Ini ya otomatis nomor 1 nambah gizi anak-anak ya. Kemudian agar tidak lengket ketika digoreng, penambah rasa juga. Saya masukkan. Ini biasanya menggorengnya harus tenggelam ya Bapak. Taunya kan dimakan saya itu. Saya minta bantu ya. Aduh, belum apa-apa sudah. Baunya ini terasa nikmat sekali nih. Jadi kandungan proteinnya ini sangat banyak, baik untuk anak-anak. Ada tadi dari daging ayam, kemudian ada telurnya. Kita bisa buat setiap hari Bapak di rumah. Anak-anak otomatis bisa membuat jajanan sendiri. Ya, tentu anak-anak senang sekali ini. Ya. Nah, kalau sudah ada perubahan warna ini ya,
kuning kecoklatan, berarti sampelnya sudah siap untuk diangkat. Kadang kalau lupa langsung gosong itu, iya, kalau nggak diputar ya. Diputar terus seluruh arah, jadi biar rata warnanya ya, kuning kecoklatan sama, biar nggak belang. Tiriskan. Anak-anak juga bisa berwirausaha dengan mengolah sampel ini. Sekarang kan lagi innya Bapak ya. Iya. Anak-anak bisa memproduksi keuntungannya, memproduksi sendiri, nanti bisa menjual sendiri, jadi mendapat keuntungan lebih banyak. Kalau tahu caranya tidak sesulit yang dibayangkan, mungkin anak-anak nanti di rumah bisa mencoba masing-masing ya. Iya, betul Bapak. Proses selanjutnya yaitu kita menyajikan. Setelah kita melalui proses perebusan, kemudian menggoreng, sekarang kita menyajikan dengan bahan pelengkapnya anak-anak. Proses selanjutnya, proses penyajian, kita beri pelengkap. Umumnya kita menggunakan saus tomat, bisa juga menggunakan saus sambal, kemudian saya juga menggunakan saus mayones ya. Anak-anak bisa menggunakan saus apa saja sesuai selera, mau sambal kacang atau sambal kecap boleh digunakan. Ya, agar penampilannya lebih menarik. Nah, kalau lebih menarik, kita bisa menyajikan lebih menarik seperti ini. Mengkonsumsinya pun lebih asik. Kita tambahkan daun. Sudah. Inilah hasil pengolahan bahan pangan dari peternakan, yaitu daging ayam menjadi sampel ayam. Ya. Pak Saifuddin, nampaknya sangat menggoda ini. Coba saya rasakan dulu. bagaimana rasanya? Mantap sekali nampaknya ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti di rumah bisa mempraktekkan, karena tadi kita prakteknya sangat sederhana, bahan-bahannya itu sehat, dan kalau anak-anak mampu membuat sampel ini sendiri, sudah banyak cerita orang sukses dari bisnis pembuatan sampel ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak semuanya bisa mencoba dari rumah. Setelah kita ikuti proses dari awal sampai terakhir kita bisa mencicipi sajian yang sudah matang tadi, kita membuktikan bahwa sampel yang kita buat adalah mempunyai rasa yang nikmat, yang bergizi. Mudah-mudahan semua anak-anak nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan sukses untuk mencoba di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat